Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Alis Majid dari kelas IT 02, mata kuliah Sistem Digital. Video kali ini diperuntukkan untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Digital. Materi yang akan dibahas di sini adalah terkait review dari beberapa jurnal yang saya temukan terkait multiplexer, terus encoder dan decoder, lalu yang terakhir ada terkait memori. Oke, di jurnal pertama merupakan jurnal dari aplikasi multiplexer Dell Multiplexer dalam pengendalian beban listrik, volume ke-1 tahun 2021 yang ditulis oleh Rahmat Dinur dan Saud Matedeus Situmorang. Oke, mungkin dari latar belakangnya dalam dunia teknologi komputer, di mana mikrokontroller sebagai teknologi baru, yaitu teknologi semikonduktor. Kehadirannya sangat membantu perkembangan dunia elektronika komputer dengan arsitektur yang lebih praktis dan sederhana, tetapi memuat banyak kandungan transistor yang terintegrasi, sehingga mendukung dibuatnya rangkaian elektronika yang lebih portable. Salah satunya penerapannya pada pembuatan multiplexer Dell Multiplexer 24 kanal pada sistem komunikasi digital berbasis mikrokontroller AT89S51. Tentunya di mana alat ini dapat mengendalikan saklar beban sebanyak 24 buah yang digunakan sebagai indikator secara paralel dengan hanya memakai sepasang kabel penghubung. Tentunya penulis tertarik untuk meneliti rancangan bangun alat ini karena pada umumnya sistem komunikasi analog menghubungkan satu kanal dengan kanal lainnya harus mempunyai sepasang kabel dalam penyambungan. Dengan memakai alat ini, maka untuk menghubungkan 24 kanal pada sistem hanya dipergunakan 2 kabel. Kalau yang saya tangkap di sini, tujuan pengujiannya untuk menguji rangkaian dalam pengendalian beban listrik menggunakan pengujian melalui transistor pada rangkaian Dell Multiplexer maupun multiplexer. Dari metodologi penelitiannya menggunakan sistem pengujian atau eksperimental dalam sistem pensaklaran beban listrik berupa lampu listrik melalui 3 buah kabel rancang bangunan untuk menerapkan prinsip multiplexer dan Dell Multiplexer. Kode untuk hidup atau mati dari setiap lampu dibedakan berdasarkan letak sebuah pulsa low pada suatu daerah waktu pengiriman data per byte untuk per port mikrokontroller. Dari hasil uji coba di sini mendapatkan hasil setelah rangkaian dirakit, maka terlebih dahulu kita menguji dan mengukur pada masukan multiplexer, yaitu keluaran 8 buah. Pengukuran dilakukan pada pin 12 sampai pin 19, yaitu apakah data yang sudah diberikan atau tidak. Yang selanjutnya kita mengukur pada keluaran pada pin 3 adalah data yang diproses menjadi data serial atau tidak. Misalkan jika saklar D0 digeser, D0 mendapatkan data masukan 5 volt, maka pada keluaran serial akan terjadi pulsa pada D0. Dan jika tidak, D0 pada posisi off atau data masuk 0 volt, maka pada output serial tidak akan mengeluarkan pulsa. Menurut kesimpulan, berdasarkan uraian tentang pembahasan pengaturan 8 beban buah pensaklaran melalui satu fase, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Mikrokontroller AT89S51 dapat membuat masukan paralel 8 bit menjadi keluaran serial dan sebaliknya. Alat ini mampu mengontrol 8 buah saklar yang dinyatakan dalam satu frame SMA dengan 8 pulsa ditambah 1 pulsa bit star dengan sepanjang frame 20 milisecond. Data yang dikirim pada multiplexer sama dengan keluaran demultiplexer. Untuk kelebihan dari jurnalnya, menurut saya penelitian pengaplikasian multiplexer ini terdapat beberapa hal penelitian menggunakan penjelasan detail. Terlihat dari penelitiannya di sini cukup baik dan cukup kompleks. Untuk beberapa orang ini mungkin agak sedikit membingungkan ya, karena kan ini lebih ke elektronika. Tapi penjelasan dari setiap isi dari jurnalnya cukup lengkap terkait gambaran dari arsitektur dari setiap rangkaian dan juga keterangan volt dan sebagainya macamnya. Ini juga flow-nya cukup baik sehingga ini menjadi poin plus untuk jurnal pertama. Oke, kita lanjut ke jurnal kedua.
Judulnya adalah perancangan dan implementasi encoder atau decoder CRC-H untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat Internet of Things. Volume ke-6 tahun 2022 ditulis oleh Doni Priyadi dan Theophilus Wellem. Oke, latar belakangnya adalah CRC merupakan kode pendeteksi error yang digunakan secara luas pada sistem komunikasi digital untuk mendeteksi error pada data yang ditransmisikan antara transmitter dan receiver. Dalam berkembangnya pemanfaatan teknologi Internet of Things di mana terdapat banyak perangkat yang saling berkomunikasi secara nirkabel atau tanpa kabel, penerapan kode pendeteksi error CRC merupakan hal yang penting untuk mendapatkan komunikasi yang cukup reliable. Komputasi CRC dapat diimplementasikan pada perangkat keras menggunakan Linear Feedback Shift Register atau yang biasa disebut sebagai LFSR, atau pada perangkat lunak dengan operasi shift dan bitwise. Ini disebutnya XOR ya untuk pembagian polinominal. Oleh karena itu seringnya pemanfaatan CRC pada komunikasi nirkabel atau wireless untuk IoT. Penelitian untuk pengembangan dan implementasi CRC terus dilakukan hingga saat ini. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengimplementasikan di bawah ini penelitian ditujukan untuk merancang dan mengimplementasikan encoder untuk CRC-H dengan generator polinominal yang umum digunakan dalam berbagai standar sistem komunikasi. CRC-H dipilih pada penelitian ini karena hanya memerlukan memori yang kecil sehingga cocok untuk diterapkan pada perangkat Internet of Things. Sebagai contoh, hanya dibutuhkan memori sebesar 256 byte untuk menyimpan tabel lookup dalam perhitungan CRC-H. Untuk implementasi CRC encoder pada penelitian ini yaitu nilai CRC akan dihitung menggunakan dua metode. Cara konvensional dengan dikenal sebagai istilah komputasi secara bitwise dan menggunakan algoritma memanfaatkan lookup table. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C++ pada platform Arduino yang menggunakan microcontroller Atmel EVR ATmega 328P. Meskipun penelitian ini berfokus pada implementasi encoder pada sisi pengirim, CRC decoder juga diimplementasikan untuk pengujian deteksi error pada penerima. Implementasi untuk CRC decoder tidak dibahas secara detail karena decoder menggunakan teknik yang serupa dengan encoder dan sebagainya. Lalu untuk metode penelitian menggunakan pendekatan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan kode CRC untuk mendeteksi error pada data serta perencanaan encoder dan decodernya. Pada tahap ini untuk dilakukan studi literatur mengenai kode CRC baik dari buku teks maupun penelitian sebelumnya untuk pelajari metode atau algoritma yang digunakan untuk perhitungan CRC-H. Komputasi nilai CRC dapat dilakukan secara serial, paralel, atau menggunakan table lookup. Pada penelitian ini, encoder diimplementasikan menggunakan nilai CRC secara serial dan menggunakan table lookup. Implementasi encoder dilakukan pada perangkat Arduino Uno R3. Ini perangkat yang cukup sering digunakan. Lalu, perencanaan dan implementasi difokuskan pada encoder di sisi pengiriman dan menerapkan dua algoritma yang berbeda. Difokuskan pada penerapan dua algoritma yang berbeda untuk menghitung nilai CRC-H decoder pada penerima implementasi dengan cara serupa dengan encoder. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma komputasi CRC menggunakan tabel lookup memiliki waktu perhitungan yang lebih cepat dibanding secara perhitungan melalui bitwise. Bitwise ini secara konvensional ya, berarti yang menggunakan C++ tadi itu lebih cepat. Namun dari sisi ruang penyimpanan atau memori untuk implementasi program, algoritma menggunakan tabel lookup membutuhkan memori yang lebih besar karena tentunya konversi bahasa dari C++ tentunya ke bahasa mesin itu kan cukup lama ketimbang bitwise yang benar-benar langsung ke bahasa mesin. Pada pengujian dengan input data sepanjang 128 karakter, encoder dengan bitwise menggunakan waktu perhitungan sebanyak 2,37 milidetik, sedangkan encoder dengan tabel lookup membutuhkan waktu perhitungan sekitar 0,5 milidetik. Dari sisi penggunaan memori, encoder dengan bitwise memerlukan memori sebesar 8.796 byte, sedangkan encoder dengan table lookup membutuhkan memori sebesar 9.042 byte. Verifikasi untuk memeriksa kebenaran hasil perhitungan oleh encoder dilakukan dengan membandingkan hasil tersebut dengan hasil perhitungan secara manual dan hasil perhitungan menggunakan kalkulator daring. Selanjutnya, pada pengujian transmisi,
data diperoleh bahwa implementasi sistem pendeteksi error menggunakan CRC-H ini dapat berjalan dengan baik. Decoder pada sisi penerima dapat mendeteksi adanya error atau perubahan bit pada data yang ditransmisikan. Untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, dapat dibuat suatu library untuk komputasi nilai CRC yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya CRC 16, CRC 24, and CRC 32. Lalu untuk CRC24 merupakan kode pendeteksi error yang digunakan pada Bluetooth Low Energy, yang merupakan salah satu teknologi yang digunakan aplikasi Internet of Things. Selain itu dapat juga diimplementasikan sejenis kode pendeteksi error selain CRC, misalnya kode Hamming maupun kode pengoreksi error. Nah, untuk kesimpulannya pada jurnal kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya, menggunakan pendekatan identifikasi sehingga penulisan dilakukan berdasarkan eksperimen percobaan secara langsung, dan hasil diidentifikasikan dijabarkan secara detail per setiap bagian untuk menjelaskan output dari setiap uji coba. Terlihat dari beberapa hasil di sini. Ini melakukan uji coba secara langsung sehingga hasil yang output yang diberikan juga cukup akurat, karena di sini ada tabel perbandingan antara pengujian satu dan pengujian lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa jurnal ini cukup detail dalam menjelaskan studi kasus yang ada. Lalu untuk jurnal yang terakhir adalah studi perbandingan antara memori DRAM dan memori SRAM dalam sistem keamanan komputer. Volume kedua tahun 2023 ditulis oleh Widya Dwi Agustin, Adita Maulana, Dede Wirta, dan Didik Aribowo. Untuk latar belakang, dunia digital yang terus berkembang membuat sistem keamanan pada komputer telah menjadi isu yang semakin penting dan mendesak. Keamanan komputer merujuk pada serangan praktik, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman seperti serangan siber, pencurian data, dan kerusakan perangkat lunak. Keamanan komputer tidak hanya penting untuk organisasi dan perusahaan, tapi juga untuk individu yang semakin banyak menyimpan data mereka dalam perangkat digital. Memori tentunya merupakan pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik mungkin. Fungsi utama memori dalam keamanan komputer melibatkan penyimpanan dan pemrosesan data yang relevan dengan keamanan sistem. Peranan memori dalam sistem keamanan komputer, baik fisik atau penyimpanan seperti hard drive, SSD, mainkan peran penting dalam keamanan TI. Memori adalah tempat penyimpanan data sensitif seperti sandi, enkripsi, sertifikat digital, dan catatan audit. Mengamankan data ini penting untuk melindungi sistem dan informasi yang tersimpan dalam sistem penyimpanan yang aman, dan enkripsi data yang terkandung di dalam merupakan bagian dalam melindungi informasi sensitif. Memori fisik RAM digunakan untuk memproses data dalam sistem komputer. Data sensitif seperti kata sandi dan kunci enkripsi mungkin disimpan sementara di RAM selama autentikasi atau deskripsi. Maka dari itu penting untuk mengolah secara hati-hati bagaimana data ini ditangani oleh RAM untuk menghindari kemungkinan eksploitasi melalui serangan seperti overscaling atau buffer overflow. Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah membandingkan antara memori DRAM dan memori SRAM dalam sistem keamanan. Dalam tahapan penelitian menggunakan metode studi keperpustakaan atau library research, yaitu pengumpulan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literatur review yang bersifat keperpustakaan. Metode tersebut digunakan untuk menambah pengetahuan yang sudah ada tentang suatu topik, mengidentifikasi atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat sumber dan menyusun dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil yang dilakukan adalah DRAM dan SRAM adalah dua jenis memori yang digunakan dalam komputer, dan keduanya memiliki karakteristik mempengaruhi keamanan komputer. Bagaimana DRAM dan SRAM berkinerja dalam konteks keamanan komputer? Dalam konteks keamanan komputer, pemilihan antara DRAM dan SRAM harus mempertimbangkan kebutuhan keamanan fisik dan perangkat lunak, serta kinerja sistem dan konsumsi daya. Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem keamanan yang kuat. Selain itu, dalam beberapa kasus mungkin
perlu menerapkan langkah-langkah tambahan seperti enkripsi data saat berada dalam penyimpanan DRAM untuk meningkatkan keamanan sistem. Dalam hal ini, kesimpulannya DRAM menjadi pilihan yang lebih populer untuk digunakan dalam sistem komputer tradisional. Namun terlepas dari ukuran dan harganya, DRAM juga memiliki kelemahan keamanan fisik yang serius. DRAM umumnya lebih rentan terhadap serangan fisik dan serangan lateral seperti rawhammer yang mempengaruhi keamanan sistem komputer secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika keamanan sistem komputer menjadi prioritas utama, ada baiknya mempertimbangkan untuk menggunakan memori SRAM. Memori SRAM meskipun lebih mahal, memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dan kurang rentan terhadap serangan fisik dan serangan lateral. Hal ini menjadikan pilihan yang lebih baik untuk sistem keamanan tinggi seperti kripto atau perangkat keras keamanan yang memerlukan respons segera terhadap ancaman. Singkatnya, pilihan antara memori DRAM dan SRAM dalam sistem keamanan komputer harus didasarkan pada prioritas dan kebutuhan sistem keamanan. Nah, untuk pada jurnal ketiga, menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga hasil yang diuji adalah hasil perbandingan by jurnal ataupun dari sumber daya lainnya. Hal ini yang menjadikan kelemahan dari jurnal ini karena tidak ada pengujian secara langsung atau pengujian menggunakan uji kasus seperti sebelumnya atau penetration test. Jadi ya mungkin secara data memang SRAM lebih unggul dalam kecepatan dan keamanan data, tapi tentunya mungkin ada beberapa benchmark atau analisa lebih lanjut terkait dari mungkin di bagian hardware, kecepatan memori, pipa transfer memori, dan penunjang hardware lainnya yang menjadikan sebuah aspek rasio dalam perbandingan. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.